Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama supaya bisa mengupgrade hidup kita, bisa memberikan nilai spiritual di dalam hidup kita. Dan mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami renungkan bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah saudara, firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita tentang satu poin, yaitu tentang belajar memberi. Nah di dalam kehidupan kita selama kita di dunia, falsafah dunia mengajarkan bahwa kita harus menyimpan sebanyak-banyaknya untuk mengamankan kehidupan kita. Karena itu di dalam hidup kita diajarkan oleh falsafah dunia, secara kita tidak sadar kita diajarkan bahwa yang namanya uang, yang namanya kekayaan, yang namanya harta yang kita miliki harus kita pegang erat-erat, kita gunakan sehemat-hematnya, jangan dibagikan kepada orang-orang yang lain. Nah saudara, ini prinsip dunia. Dunia mengajarkan kita untuk menggenggam erat-erat apa yang kita miliki. Dunia mengajarkan kepada kita untuk jangan berbagi kepada orang lain. Karena ketika kita berbagi kepada orang lain, maka apa yang kita miliki akan berkurang. Ini ajaran dunia, sehingga muncullah orang-orang yang kikir, sehingga muncullah orang-orang yang terlalu banyak perhitungan dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Karena itu di dalam hidup kita, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan apa yang kamu punyai, nikmatilah untuk dirimu sendiri, jangan dibagikan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki juga kita harus salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Dunia mengajarkan ketika kita memberi kita akan berkurang saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan ketika kita memberi kita akan diberi oleh Tuhan. Jadi ketika kita memberi, Tuhan melihatnya dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Jika kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka kita tidak akan berkurang apa yang kita miliki, melainkan Tuhan akan menggantinya dan memberkati kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Nah di dalam Kisah Para Rasul mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita di tengah era modernitas, bahwa gereja mula-mula mengajarkan tentang prinsip memberi ini saudara. Prinsip saling berbagi, saling menolong dengan apa yang kita miliki. Di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa jemaat mula-mula, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, kalau saudara perhatikan, jemaat mula-mula mempunyai sebuah kebiasaan bahwa mereka selalu berkumpul bersama dan saling memperdulikan. Ketika mereka berkumpul bersama, Alkitab juga mencatat mereka mengumpulkan harta mereka, mereka mengumpulkan uang mereka, dan uang itu mereka gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari gereja mula-mula kita bisa menangkap spirit ini, bahwa kita sebagai tubuh Kristus, mari di dalam hidup kita mempunyai karakter ilahi. Kalau Allah kita
turun ke dunia hanya untuk memberikan nyawanya kepada kita supaya kita diselamatkan. Mari di dalam hidup kita juga kita memberi kepada sesama. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari berkat yang ada jangan kita gunakan hanya untuk kepentingan kita sendiri, melainkan kita juga memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita talenta, mari talenta yang ada jangan kita gunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi mari talenta itu kita gunakan juga untuk membangun rumah Tuhan. Kita masuk di dalam pelayanan dan kita memberikan tenaga kita, waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita memiliki prinsip bahwa memberi tidak akan membuat kita kehilangan, tetapi memberi akan mendatangkan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati bukan hanya untuk menyimpan, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kepentingan kami sendiri, melainkan kami menggunakan apa yang kami miliki untuk membantu orang lain, untuk berbagi, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.